Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam program Taku Tanya ke Ustazah yang merupakan program baru selama bulan Ramadan. Dan tidak terasa hari ini tepat sepekan program ini. Masya Allah. Alhamdulillah hada min fadlillah. Baik, saya akan membacakan pertanyaan ketujuh di hari ketujuh program Taku ini yang datangnya dari Teh Ais yang berdomisili di Batam, Indonesia. Terima kasih Teh Ais pertanyaannya. Walaupun terbilang baru bergabung di Baituna Jannatuna, tapi Teh Ais aktif mengikuti kajian-kajian di Baituna Jannatuna. Begitupun tadarusan Ramadan yang setiap hari diadakan. Masya Allah. Kita doakan semoga Allah mudahkan semua urusannya, Allah berkahkan ilmu dan keluarganya, begitu pula dengan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya adalah, Ustazah, afwan, mau penjelasan rinci tentang bekam. Baru tahu tentang yang membatalkan, selama ini taunya tidak batal. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Akhwati fillah, Tais mengirimkan pertanyaan ini kalau tidak salah sesaat setelah kami men-share potongan slide materi karimah ke-6 fikih puasa tentang hal-hal yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa. Tapi justru bekam atau hijamah dalam potongan materi tersebut kami masukkan dalam hal-hal yang tidak membatalkan, ya. Justru kami masukkan dalam hal yang tidak membatalkan puasa. Walaupun sebenarnya terdapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat, namun kami masukkan bekam ini ke bagian yang tidak membatalkan puasa. Karena jumhur atau mayoritas ulama justru berpendapat akan kebolehan hijamah saat berpuasa, walaupun tetap mereka menganjurkan tidak pada saat puasa, bisa malamnya atau hari lainnya, ya. Untuk lebih jelasnya, karena Tais meminta untuk penjelasan rincinya, ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya kutip uraian mengenai hukum hijamah saat puasa dari buku seri Fikih Kehidupan Jilid 5 yang khusus membahas fikih puasa tulisan dari Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa berbekam atau hijamah ya pakai hak ya, hijamah adalah salah satu bentuk pengobatan tradisional di mana seseorang diambil darahnya untuk dikeluarkan penyakitnya. Nah, bekam ini sudah dikenal di negara Arab jauh sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, bahkan juga dikenal di banyak negeri lainnya di luar Jazirah Arabia. Hukum berbekam ketika sedang puasa diperselisihkan seperti tadi saya jelaskan ya oleh para ulama. Sebagian mengatakan membatalkan puasa, sebagian lainnya mengatakan tidak membatalkan puasa. Nah, sumber perbedaan itu sebenarnya berangkat dari pertentangan dalil-dalil yang sahih yang sumbernya sama-sama berasal dari Rasulullah SAW. Nah, ikhtilaf atau pendapat ulama ini yang pertama menurut mazhab Hambali. Mazhab ini berpendapat bahwa berbekam itu membatalkan puasa. Mereka mendasarkan pandangannya pada hadis Rasulullah SAW dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mendatangi seseorang di Baqi' Madinah yang sedang berbekam di bulan Ramadan. Lalu beliau bersabda, aftarul hajimu wal mahjum. Orang yang berbekam dan yang dibekam keduanya batal puasanya. Hadis riwayat Ahmad, ya. Kemudian pendapat kedua yang tidak membatalkan puasa. Nah, ini justru dari jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa, ya. Dalil yang mereka kemukakan antara lain adalah hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah berbekam dalam keadaan ihram dan puasa,
ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajamah. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam, wa huwa muhrimun, dalam keadaan ihram, wahtajama wa huwa shaimun, dan pernah pula berbekam dalam keadaan puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Jadi jelas bahwasanya menurut jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwasanya berdasarkan hadis ini bahwasanya bekam itu tidak membatalkan puasa. Nah, tentang hadis tentang hadis yang digunakan madhab Hambali di atas yang tadi saya kutip ya, dari hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya hijamah atau bekam itu membatalkan puasa. Nah, jumhur ulama atau mayoritas ulama mengomentari bahwa memang benar pada awalnya berbekam itu memang membatalkan puasa sebagaimana hadis yang di atas. Namun setelah itu hukumnya dinasakh ya, atau diganti dengan hukum yang baru ya, di mana berbekam itu tidak membatalkan puasa. Pendapat mereka berangkat dari hadis Rasulullah SAW berikut ini. An Anasin bin Malik radhiyallahu an qala, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, qala awwalu ma kurihatil hijamatu lis-shaim, awalnya tidak dibenarkan berbekam bagi orang-orang yang berpuasa. Ya, anna Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa huwa shaimun. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib pernah berbekam dalam keadaan puasa. Famarra bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat dan berkata, faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, aftara hadani thumma rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamati lis-shaim. Ba'dul hijamati lis-shaim. Kebetulan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat ya dan berkata, kedua orang ini sama-sama batal puasanya ya. Namun kemudian hari beliau memberi keringanan ya. Keringanan dalam masalah bekam bagi orang yang berpuasa. Wa kana Anasun yahtajimu wa huwa shaim, dan Anas pun berbekam dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Ad-Daruqutni ya. Jadi jelas ya dari uraian tadi, justru mayoritas ulama termasuk madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki dan lainnya berpendapat kebolehan melakukan hijamah pada saat puasa. Artinya hijamah atau bekam tidak membatalkan puasa. Namun mereka menganjurkan lebih baik bukan saat puasa, bisa malamnya atau di hari yang lain bukan pada saat puasa. Bahkan bekam dimakruhkan bagi orang yang bisa jadi lemas karena berbekam, dan boleh jadi juga diharamkan jika hal itu menjadi sebab batalnya puasa orang yang dibekam ya. Nah, dari perbedaan pendapat tentang hukum berbekam ini, kemudian para ulama juga berbeda pendapat dalam hal yang lainnya yang terkait dengan keluarnya darah. Kan tadi bekam keluar darah. Jadi ada ulama yang lain juga berbeda pendapat dalam hal yang lain tentang yang terkait dengan keluarnya darah dari tubuh manusia ya, seperti donor darah dan lainnya. Alhamdulillah, ini pun sudah kita bahas dalam karimah ke-6 tentang fikih puasa. Alhamdulillah. Akhwati fillah, demikian. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai bertemu dalam taku berikutnya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.